Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Ardiansyah dengan NIM 2404010202200 yang mana akan menjelaskan presentasi tentang sistem multimedia revolusi belanja. Bagaimana sistem multimedia mengubah wajah retail dan perdagangan menjadi terbaru atau berevolusi. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Ardiansyah dengan NIM 2404010202200 mata kuliah Sistem Multimedia kelas IT 801 dosen pengampu yaitu Insinyur Heni Yulianti MM Mkom. Selamat datang di video presentasi mandiri saya untuk mata kuliah Sistem Multimedia. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana kita bisa melihat detail produk dari rumah atau bagaimana kasir di toko bisa langsung tahu harga barangnya dengan meminta kode atau memasukkan at- nama benda atau barang? Semua ini adalah sentuhan ajaib dari sistem multimedia. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi peran krusial multimedia dalam industri retail dan perdagangan modern. Selanjutnya yaitu konsep dasar multimedia di retail revolusi belanja. Berikut daftar isi presentasi yaitu satu konsep dasar multimedia di retail, dua implementasi multimedia di sektor retail, tiga tool presentasi, empat manfaat dan dampak. Yang pertama yaitu konsep dasar multimedia di retail. Apa itu sistem multimedia? Sistem multimedia yaitu kombinasi dari teks, gambar, audio, video, dan animasi yang bekerja bersama untuk menyampaikan informasi secara interaktif, yang mana tujuan utama di retail yaitu menggantikan pengalaman fisik yang terbiasa orang belanja melihat, memegang barang, meraba barang, dan dengan pengalaman digital yang imersif serta mempercepat dan mempermudah transaksi dari rumah maupun dari kantor. Contoh historis, sebutkan riset tentang multimedia teleshopping di tahun 90-an sebagai cikal bakal belanja dari rumah yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, implementasi multimedia di sektor retail atau e-commerce Shopee, yang mana yaitu satu katalog produk interaktif. Dulu hanya katalog kertas, sekarang ada gambar resolusi tinggi dan video. Fitur produk Zam memungkinkan pelanggan melihat detail jahitan, baju, atau tekstur kayu, mencoba mengalihkan fungsi touch and feel belanja offline, yang mana biasanya digunakan para retail atau seller melalui live di Shopee maupun di e-commerce lain dengan menjabarkan dan menjelaskan tentang produknya, semacam spesifikasi dari detail seperti baju atau barang lainnya, spare part ataupun yang lainnya, serta video produk dan ulasan demonstrasi produk dalam bentuk video, tutorial make up atau unboxing. Ini meningkatkan pemahaman konsumen dan memicu emosi untuk membeli. Biasanya video produk itu ditampilkan di ulasan produk daripada hasil pembelian tersebut, antara pembeli kecewa atau tidak atau merasa puas dengan eh, bentuk emosi melalui bintang ataupun ulasan, kolom komentar. Tetapi biasanya ada salah satu trik yang dulu biasa dipakai oleh para seller, yaitu dengan trik fake akun atau fake order. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena pihak e-commerce apa yang namanya ya, melengkapi keamanan fitur daripada akun-akun hunter atau akun smurf.
Yang ketiga, personalisasi dan interaktivitas. Rekomendasi produk, konsumen yang membeli ini juga membeli, wishlist, dan akun personal. Semua ini adalah bentuk interaksi dua arah antara sistem dan pengguna. Dan yang poin 4 yaitu sistem point of sale, POS. Modern, arahkan kamera ke slide yang menjelaskan POS. Bukan sekedar mesin kasir, layar POS ini menjadi media display saat kasir memilih barcode. Sistem multi back-end langsung menampilkan gambar produk, harga, dan bahkan promo video di layar kecil. Browser kontrol di pos memungkinkan kasir melihat informasi detail produk, item HTML, langsung dari sistem seperti membuka halaman web mini. Dan yang kelima, integrasi media sosial, tombol share ke Instagram atau Facebook untuk share iklan produk tersebut supaya ditampilkan di seluruh pengguna Facebook atau seluruh pengguna Instagram supaya eh, mereka bisa langsung ngeklik tombol tersebut untuk belanja dan memilih katalog-katalog produk. Untuk multimedia yang menghubungkan pengalaman belanja pribadi dengan ranah publik menciptakan pemasaran gratis. Selanjutnya, yaitu tool presentasi yaitu menggunakan fitur e-commerce Shopee yang mana saya bisa belanja di Shopee melalui Shopee dengan memilih produk seperti contoh berikut CAF atau biasa hmm, digunakan oleh orang atau para pria untuk membersihkan kulit wajah atau dan di sampingnya ada video produk sepatu dan eh, keunggulan dari e-commerce atau revolusi belanja yang gini ada yaitu bisa belanja dari rumah, dari kantor, dari manapun, dalam keadaan apapun kita bisa berbelanja dan bisa memilih semua katalog di aplikasi langsung dari berbagai daerah, serta kita bisa beli makanan lewat Shopee Food dari rumah, yang mana sering digunakan orang untuk beli lauk ataupun beli makan paket, bisa melalui Shopee Food. Dan eh, ilustrasi berikut adalah mengenai ulasan atau kekecewaan terhadap eh, seller ataupun penjual, bisa diulas melalui ulasan tersebut berbentuk bintang ataupun kolom komentar, yang mana merasa kecewa atau merasa puas terhadap produk tersebut. Manfaat dari pada dampak revolusi belanja di retail, manfaatnya ya bagi konsumen, hemat waktu dan biaya, akses informasi 24 jam, keputusan belanja lebih cerdas karena informasi produk yang kaya, serta detail dan deskripsi yang diterangkan oleh seller. Dan manfaat bagi retail yaitu jangkauan pasar lebih luas hingga mancanegara maupun dalam negara, luar pulau, luar kota, ataupun luar negeri. Biaya pemasaran lebih efisien dibanding cetak katalog, peningkatan penjualan melalui rekomendasi personal dan data perilaku konsumen untuk analisis bisnis. Kesimpulan daripada eh, presentasi tersebut mengenai revolusi belanja digital, sistem multimedia telah menjadi tulang punggung transformasi digital di industri retail. Dari sekadar alat bantu, multimedia kini menjadi inti dari pengalaman berbelanja itu sendiri. Dan sebagai seorang profesional, menguasai alat seperti PowerPoint adalah langkah awal untuk bisa merancang solusi-solusi inovatif di masa depan. Terima kasih.